ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan membicarakan tentang hikmah kemuliaan bulan Zulhijjah dan hikmah ibadah kurban buat kita umat Islam. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan diri saya dan seluruh jamaah, juga para guru dan para orang tua yang belum niat iktikaf, niat iktikaf. Yang belum niat nuntut ilmu, tolong niat nuntut ilmu, karena pasti Allah akan memberikan pahala lebih buat kita dan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, keuntungan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36 berkenan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari Allah menciptakan langit dan bumi 12 bulan dalam 1 tahun. Dari 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan yang Allah muliakan. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzolimi diri-diri kalian di 4 bulan mulia tersebut khususnya. Wa qatilul musyrikina kafah. Perangilah oleh kalian wahai umat Islam seluruh orang kafir. Kama yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka orang kafir memerangi kalian. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kalian, kata Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini ayat untuk menegaskan dan mengingatkan kita umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dari 1 tahun itu ada 4 bulan yang Allah muliakan. Baginda Rasul menyatakan 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah adalah Rajab. Nah, kebetulan alhamdulillah kita saat ini ada di bulan Zulhijjah 1443 Hijriah. Insya Allah ini malam masuk malam tanggal 4 Zulhijjah. Malam tanggal 4 Zulhijjah. Di sini saya bawa kitab Al-Adhkar milik Al-Imam Al-Hafiz Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Di sini dalam kitab ini ada 1 bab, judulnya Babul Adhkar fil Asril Awwal min Dzulhijjah. Bab tentang zikir-zikir yang dianjurkan oleh baginda Rasul di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat al-ayah. Qala Ibnu Abbasin wasy-Syafi'i wal jumhur hiya ayyamul asyr. Dan ingatlah akan Allah, nama Allah sebutkanlah oleh kalian akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang udah maklum. Menurut Abdullah ibn Abbas, menurut Imam Syafi'i dan jumhur ulama, yang dimaksudkan di sini adalah ayyamul asyr, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, dikatakan di sini wa'lam, ketahuilah annahu yustahabbul iktsar minal adhkar fi hadzal ashr. Ketahuilah
sesungguhnya disunnahkan memperbanyak zikir pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ziyadatan ala ghairi, lebih ketimbang yang lainnya. Contoh, kita biasanya sholat itu selain bulan Zulhijjah, Zulqa'dah yang kemarin, kita sholatnya cuman fardu doang. Tolong mulai hari ini, malam ini tambah, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada duha, ada tahajud, ada tasbih, ada witir, tambahin ketimbang yang lainnya. Emang kenapa Sukron? Untuk ikut menghormati dan memuliakan bulan yang Allah hormati dan bulan yang Allah muliakan, bulan Zulhijjah. Nih, ya. Maka insya Allah cenderung pasti sholat kita seminggu yang lalu masih lebih baik sholat kita yang minggu sekarang. Kenapa? Karena sekarang adalah bulan Zulhijjah. Kita lanjutkan lagi hadirin jamaah rahimah. 10 pertama bulan Zulhijjah. Kita lanjutkan lagi. Wa yustahabu min dzalika fi yaumi Arafah aktsar min baqil asyr. Sedangkan tanggal 9, maaf, agak sedikit keluar tapi ada kaitannya. Kalau kita ngelihat kalender, almanak, tanggalan, lebaran tanggal 9 Juli. Tapi setelah ada sidang isbat resmi keputusan pemerintah, insya Allah kita lebaran tanggal 10 Juli, hari Ahad, Ini jangan jadi pertengkaran, jangan tumbuh kebencian dengan saudara-saudara kita yang lebaran tanggal 9 Juli. Contoh, kata yang 9 Juli gitu, ente puasa hari Sabtu, itu kan hari lebaran, haram. Jangan. Yang lebaran hari Ahad mengatakan ente yang salah, ente nggak kagak ngikut dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah. Lalu bagaimana Sukron? Pendapat menurut mazhab Syafi'i, perbedaan ini disebabkan karena matoliknya beda, tempat timbulnya hilal beda. Maka kalau seperti ini kita ikut di mana kita tinggal, kecuali kita bermazhab Maliki. Orang yang bermazhab Maliki boleh ikut Saudi, monggo silakan. Tuh, karena kita di sini kebanyakan bermazhab Syafi'i, maka menurut mazhab Syafi'i, ya, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Ketetapan pemerintah yang sah dapat menghilangkan perbedaan. Maka kita insya Allah besok Idul Adha hari Ahad, bukan hari Sabtu. Tapi jangan jadi bahan pertengkaran, karena ada di satu majelis. Apa hukumnya tuh? Orang yang susah banget dibilangin teka, nggak mau juga Sat. Kan tinggal ikut doang sama kita 10 Juli. Ngapain dikeket tanggal 9 Juli? Tuh. Berarti ada emang nih bibit-bibit akan timbulnya perseteruan. Jangan. Nggak boleh. Mereka muslim, kita muslim. Kita saudara dia, dia saudara kita. Nggak boleh. Nggak boleh. Same-same aja. Kan kita juga mohon maaf ya, ame bini kita beda. Beda apa sama kita sama bini kita? Beda. Oh, sama repot urusannya. Kembar tuh kata Bang Rahman, kembar beda. Cuman alhamdulillah perbedaannya kita nggak tonjolin, cuman tujuan utamanya kita kerjain kerjasama, dapat anak-anak yang baik, soleh dan solehah. Tuh kan cakep jadinya. Dari perbedaan hasilnya keredoan Allah Subhanahu, ya. Jadi di sini dikatakan wa yustahabbu min dzalika fi yaumi Arafah aktsar min baqi al-ashr.
Maka disunahkan pada hari Arafah, berarti hari Arafahnya kapan? Tanggal 9 hari Sabtu kita puasa. Itu lebih lagi banyak lagi kebaikannya. Maka besok paling tidak nih bahasanya ya, hari Sabtu puasa, ajak keluarganya tuh, jangan sendirian aja. Suami ngajakin istri, suami istri ajak anak-anaknya tuh. Ini sedang kita menikmati kenikmatan anugerah yang Allah berikan lewat tanggal ataupun bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Kita lanjutkan. Ruwaina fi sahihil Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kami meriwayatkan dari Sahih Bukhari dari Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya beliau baginda Rasul bersabda, mala amalu fi ayyami afdalla minha fi hadhihi, tidaklah ada pekerjaan di hari-hari tersebut, 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu lebih baik, enggak ada. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, wala jihadu fi sabilillah, wahai baginda Rasul, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Apa jawaban baginda Rasul? Qala wala jihadu. Saya berhenti dulu. Walaupun jihad masih kalah dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Cuman jihad di sini artinya perang yang putus telinga, copot sebelah mata, buntung kaki, ditebas tangan. Kita pulang perang tersebut dengan kerjaan amal soleh yang kita lakukan di 10 hari pertama, itu lebih baik. Tuh, itu lebih baik. Jadi benar-benar utama nih. Jangan ditinggalin. Apalagi zalimin diri. Kan Allah berpesan tadi dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri-diri kalian di 4 bulan tersebut. Jangan zalim. Zalim kayak apa Sukron? Menjadikan diri kita lambat laun jadi bahan bakar neraka, itu dia zalim. Apa aja dah, dari ucapan, dari pendengaran, dari penglihatan, dari makan dan minum, mohon maaf, dari hati, mohon maaf, dari kemaluan, dari tangan, dari kaki. Jangan. Udah berhenti, stop. Berhenti udah. Tuh, begitu. Jangan sampai azan berkumandang kita ke masjid, kita sholat, keluar dari masjid kotor lagi. Udah berhenti. Dosa yang ada belum tentu bersih ketika kita meninggal. Makanya jangan tambahin, terutama di bulan yang Allah muliakan, termasuk bulan Zul. Berhenti ya. Makanya hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya minta tolong nih, apa-apa kebaikan di bulan-bulan yang Allah muliakan jangan pernah kita nggak ada. Sholat 5 waktu berjamaah jangan sampai nggak ada. Tuh, jangan lihat orang, kita aja. Tuh, kita aja. Sholat Jumat. Tuh, besok kan masih ketemu sholat Jumat nih. Masih ketemu. Kita paling nggak 9:30 sampai Riyadul Abidin. Bisa kira-kira? Bukan main dahsyat banget itu perubahan. Habis begitu ngongkor lagi. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Masih dikunci. Udah di pinggiran aja dah. Gitu. Kalau kemarin jam 11:30 kita baru berangkat dari rumah. Kalau besok tuh, ini sebelum pertama nih bulan Zulhijjah, besok itu masih termasuk 10 pertama bulan Zulhijjah. Paling dulu imam, khatib, pengurus, Ustaz Zarkasi, Ustaz Adi belum datang, udah duluan bareng Bang Rahmat, bantuin Bang Rahmat. Begitu. Emang kenapa syukron? Nih kata baginda Rasul paling utama. Tuh, jihad masih kalah. Cuman dikatakan di sini lagi ame baginda Rasul, illa rajulun
kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji bisyai'in, kecuali orang yang keluar dengan jiwa raganya plus harta bendanya untuk berjuang perang di jalan Allah, nggak balik lagi. Artinya mati syahid entuh baru yang paling top. Kalau selain itu kalah udah semuanya. Tuh kalah. Makanya majelis taklim juga begitu kayak sekarang nih. Ya, kita ikhlas. Maaf ya, jangan cobe-cobe kagak ikhlas. Jangan cobe-cobe kotorin hati kita di majelis. Allah Maha tahu. Guru nggak tahu, pengurus masjid nggak tahu, ketua nggak tahu, jamaah nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Ente nggak dapat apa-apaan, bahkan dibenci sama Allah, karena Allah udah pesan dari dulu, fala tazlimu fihinna jangan ulah. Sebab dalam kitab Syarah Tanqih Qaulil Hasis fi Syarhi Lubabil Hadis, afdalu dzikri dzikrul khafi. Baginda Rasul bersabda, sebaik-baik zikir, zikir yang tersembunyi. Ulama menyatakan zikir yang tersembunyi itu adalah zikir yang tidak didengar oleh malaikat. Bukan tidak diketahui oleh malaikat, enggak didengar oleh malaikat. Yang dengar, yang tahu cuman Allah juga pelakunya. Makanya dosa hati gede dosanya. Zikiran kebaikan hati gede pahalanya. Hati-hati nih, mau bapak-bapaknya ke ibu-ibunya ke, tolong dah, tolong hati kita tempatin yang baik. Kan begitu kata baginda Rasul, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa tuh adanya di sini. Makanya kayak korban dikit sebelum kita masuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah nggak bakalan nilai darah dan daging dari hewan korban yang ente sembelih, tapi ya Allah nilai takwanya, bukan mahalnya, bukan gedenya, bukan. Yang Allah nilai takwanya. Walau dia nggak korban, walau nggak ikut urunan, dia cuman megang pisau, bantuin netelin, tapi dia ikhlas, itu lebih baik ketimbang ente nyembelih seekor sapi. La ilaha illallah. Disinilah ketakwaan. Maka akhir dari ayat surah At-Taubah 36, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kalian, kata Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Makanya kita apapun kita lakukan ikhlas banget karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kitab Tahzibut Targhib wa Tarhib minal ahadits sihah, satu kumpulan hadis-hadis sahih baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang berisi perintah dan larangan. Di situ ada dimuat sama kayak begini, cuman kalimatnya adalah fa'akfir gitu, perbanyaklah zikiran, tasbih, tahlil, tahmid, takbir, perbanyak. Ini pun sesuai insya Allah dengan hadis baginda Rasul, ahabbul kalami indallahi arbaun. Secakep-cakep dan ucapan yang paling Allah cintai 4. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'tah. Ente mau mulai dari mana aja, kata baginda Rasul, nggak bahaya, boleh. Mau dari subhanallah boleh, mau dari Allahu Akbar boleh, mau dari la ilaha illallah boleh, mau dari alhamdulillah boleh. Perbanyak dah. Tuh, jangan bengong atau kita ngelihat HP, nonton TikTok atau main TikTok. Ya, isi dah nih, isi masing-masing. Tulungin diri kita. Tolongin diri kita di bulan yang dimuliakan dan di 10 hari utama, ya kan, bulan Zulhijjah. Hadirin jamaah
rahimakumullah, ada seorang jamaah bertanya kepada Dr. Muhammad Zakir Naik ketika beliau menyampaikan ceramah di Malaysia. Kata orang yang bertanya ini, dokter, saya nanya, pakai bahasa Inggris, dokter, saya nanya, kenapa umat Islam itu pasti masuk surga, sedangkan orang kafir walaupun baik kayak Bunda Teresa dan Mahatma Gandhi dia masuk neraka? Ini pertanyaan orang ketika hadir ceramah Dr. Muhammad Zakir Naik di Malaysia. Kata Dr. Muhammad Zakir Naik, ente salah. Tidak setiap orang Islam masuk surga langsung besok di akhirat, kecuali, kata beliau, memenuhi 4 hal. Itu ada dalam surah Al-Asr, sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i, kalaulah seorang muslim ataupun muslimah paham, mendalami, mempelajari, mengamalkan apa yang terkandung dalam surah Al-Asr, cukup bagi dia untuk jadi orang baik dan insya Allah pasti masuk surga. 4. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kata Dr. Muhammad Zakir Naik, mungkin kata beliau begitu. Itu yang namanya Bunda Teresa, Mahatma Gandhi, tiganya baik, cuman dia nggak beriman. Tuh, itu dia nyembah berhala, dia kafir, maka otomatis dia nggak masuk surga. Karena satu-satunya dosa yang Allah kagak ampunin ketika orang melakukannya sampai mati belum taubat, syirik. Tuh, kita umat Islam kalau nakal karena punya iman dicuci dulu, nggak bisa masuk langsung ke surga. Tuh, ahlan wa sahlan. Ya, nggak bisa langsung masuk surga. Oh, kita muslim langsung. Oh, enggak. Ente berdosa, cuci dulu sama Allah. Di mana? Di neraka. Karena yang pantas masuk surga orang yang bersih. Tuh, makanya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cuman orang bertakwa doang, karena levelnya muslim, mukmin, muttaqin. Top udah tuh, top udah tuh. Ya. Kita lanjutkan hadirin jamaah rahimakumullah. Hikmah korban. Al-udhiyatu, ibadah korban. Ta'rifuha, definisinya. Ma yuzbahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala. Apa yang disembelih dari hewan ternak tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran, kenapa diulang? Supaya kita umat Islam dengar pasti. Di antara tujuan untuk supaya kita dekat kepada Allah, korban. Maaf, kalau kita dekat sama pejabat, Kapolri, Panglima, kita merasa aman dan tenang. Emang apa? Orang besar dekat sama kita. Kalau yang maha besar nih, wasilanya lewat penyembelihan hewan kurban. Harganya nggak mahal, 4 jutaan. Ogah, kebangetan. Besok di padang mahsyar, kata baginda Rasul, yuhsarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan gurlan. Qultu ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Apa jawaban baginda Rasul? Ya Aisyatu, al-amru asyaddu min ay yanzura ba'duhum ila ba'd, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok manusia habis dikubur, datang kiamat, bangkit, digiring oleh malaikat atas perintah Allah ke padang mahsyar dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, mohon maaf, dan tidak bersunat. Berangkat semua. Tuh, berangkat semua.
Kata Sayyidah Aisyah saat itu yang mendengar hadis baginda Rasul ini, ya Rasulullah, laki-laki perempuan jadi satu. Jadi satu. Berarti bisa ngelihat dong satu sama lain. Apa jawaban baginda Rasul? Al-amru asyaddu min ayyang zura ba'duhum ila ba'd. Wahai Aisyah, urusan perkara keadaan setiap orang besok di padang mahsyar dahsyat. Ingat nih, dahsyat. Nggak bisa nengok-nengok, dipikirin nasibnya, keluar keringat. Nih dia taqarruban ilallah, keluarin 4 juta. Nggak ada, jujur. Kalau ada jangan bohong. Ntar Allah turunin malaikat, Allahumma timumsikan talafa. Ya Rob, kasih musibah untuk orang ini dari titipan harta yang engkau berikan, kehancuran semuanya. Mau? Jangan pelit, HP aja mahal. HP 1,5 juta nggak main. Emang berapa? 15 juta, 20 juta. Ntar di kuburan ente nggak bisa pakai tuh, nggak bisa pakai. Oh iya nggak bisa pakai. Mau telepon siapa ente? Nggak bisa. Tapi kalau judul kurban tuh, ya, apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jal bimakanin qabla ayyaqa minal ard fatibu biha nafsan. Darah hewan korban yang kita sembelih selama hidup di dunia lillah, sebelum nyentuh tanah bumi Allah, udah Allah terima, udah Allah kasih pahala. Fatibu biha nafsan, senanglah kalian untuk melaksanakan ibadah kurban. Jangan pikiran, jangan pelit. Belum jatuh ke tanah tuh darah hewan korban kita, udah dapat pahala dari Allah. Cuman 4 juta. Masih nawar nih. Nawar. Jangan, ini kesempatan. Besok belum tentu kita hidup. Bismillah udah. Ternyata benar meninggal dunia. Mudah-mudahan niatul mukmin khairun min amalih. Niat baik orang mukmin lebih baik ketimbang kerjaannya. Tuh. Kita husnuzan, bahkan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, hukumnya sunnah muakkadah fi kulli sanah. Jadi setiap tahun tuh sunnah, nggak sampai wajib kecuali dinazarkan. Maka hikmah berikutnya dari ibadah kurban adalah ya, menumbuhkan kesadaran untuk bersyukur ame Allah. Kan begitu ayat Qur'annya. Inna a'tayna kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka, sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fasolli, maka dirikanlah salat Idul Adha dan khutbahnya, ya kan, karena Allah. Wanhar, lalu berkorban. Kita alhamdulillah nih, mohon maaf ya, jujur aja dah, jangan pakai bohong, jujur. Adek enggak tuh, jangan sampai adek kita bilang enggak, ntar akhirnya beneran hidupnya susah. Ya kan, kita sesuai dengan inian kita. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ente mau susah, ente bilang nggak punya, Allah jadiin nggak punya terus. Mau? Jangan, keluarin bismillah. Syukuran PMK kita apa urusannya PMK? Emang semuanya hewannya sakit? Kan kaget, kita aja hatinya yang sakit. Diogah orang yang kita yang beli 4 juta, orang yang makan dagingnya emang koret. Koret emang. Ya akhi, kita hidup ini makhluk sosial. Sekali waktu kita sangat lemah, bahkan gak bisa ngapa-ngapain. Kapan syukur? Waktu mati. Siapa yang mandiin kita? Siapa yang kapanin kita? Siapa yang galiin kubur kita? Siapa yang nanam kita? Siapa yang nguruk kita? Siapa yang nyolatin kita? Nggak ada. Kalau kita pelit. Bismillah. Bersyukur kepada Allah. Hikmah yang kedua, hikmah sejarah.
Hikmah sejarah dari korban. Di mana syukuran? Tentang kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kan gitu. Nabi Ibrahim sebagaimana kita tahu di tarikh sejarah, beliau ini lama nggak punya keturunan. Lalu Sayyidah Sarah mengizinkan beliau untuk menikah dengan Sayyidah Hajar yang merupakan ini budak beliau. Singkat cerita, alhamdulillah Allah karuniai anak. Ukuran mumayyiz sekitar 7-8 tahun. Ini Nabi Ibrahim dapat perintah dari Allah lewat mimpi dan diabadikan dalam Al-Quran surah Shafat kalau tidak khilaf ayat 102 sampai 107. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai anakku Ismail, sesungguhnya aku dapat perintah dari Allah lewat mimpi untuk menyembelih kamu. Kira-kira fangzur madza tara, apa pendapatmu? Anak yang soleh, anak yang baik. Jawabannya ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku tercinta, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insyaallah engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah satu hikmah sejarah yang ngajarin kita ya untuk selalu memprioritaskan Allah dari segala-galanya. Walaupun anak, makanya ada keterangan dari ulama sebenarnya kalaupun judul benar penyembelihannya, istilahnya nih ya, yang disembeli, yang akan disembeli oleh Nabi Ibrahim itu bukan Nabi Ismail, tapi rasa kepemilikan. Kadang-kadang memang kita begitu umat Islam, sering lihat bacaan, sering baca bacaan, tapi nggak paham maksudnya. Contoh, orang meninggal dunia, penutupnya itu kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Kita nih semuanya nih punya Allah, akan kembali kepada Allah. Cuman kadang-kadang kita miliki ini banget-banget gitu. Maaf ya, orang tua meninggal ngulun-ngulun, anak meninggal nangis berhari-hari. Itu nggak jadi baik. Nggak baik buat yang nangis meratap dosa, yang diratapin disiksa di kuburan. Coba dah, emang apa? Allah ambil punya Allah kok. Begitu pula ini pengorbanan, bukan yang disembeli manusianya. Dalam hal ini yang akan disembeli Nabi Ismail, tapi rasa kepemilikan. Kita juga begitu, kita potong nih tabungan kita 4 juta, jangan rasa memiliki, ini titipan Allah. Kalau ente potong, ente keluarin, ente bahagia. Coba-coba ente kagak potong, nyungsep ntar di neraka. Syukran jangan asal ngomong. Di dalam kitab Syarh Irsyadul Ibad ila Sabili Rasyad karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malyabari, bab tentang zakat, Allah menyatakan orang-orang yang ngumpulin harta bendanya, berikan kabar buat mereka akan azab yang pedih. Harta bendanya Allah panasin di neraka, lalu buat tris kayak jidatnya, buat tris kayak punggungnya. Tuh dia kabar yang harus dikabarin bagi orang-orang yang pelit, nggak mau belanja di jalan Allah. Ya, makanya tolongin nih, tolongin diri kita, bukan orang lain, tolongin diri kita. Jangan sampai sekarang kita nggak mau korban, tapi besok kita jadi korban akibat nimbun harta benda, nggak mau belanja di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah sejarah, hikmah sosial. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Surah Al-Hajj kalau tidak khilaf ayat 22. Ya, makanlah kata Allah hewan sembelihan kalian.
Fakulu minha, sebagian tapinya, bukan seluruhnya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikan pula makan buat orang-orang yang enggak mau minta-minta dan buat orang yang minta-minta. Artinya yang ekonominya agak mendingan dan orang yang memang enggak punya apa-apa. Bagi tuh, bagi. Makanya saya minta tolong di sini. Tolongin ya. Kalau Riyadul Abidin mah top dah. Ya kan? Saya akui top Riyadul Abidin ya Rob, cuman yang namanya gangguan pasti adanya. Ini sifatnya umum. Tolong panitia jangan dijatah terlebih lagi gitu. Ketika mustahikinnya masih banyak, angan kasih buat mustahikin, kasih buat orang yang memang berhak. Kita apaan sukron? Pahala aja dari Allah. Ada jamaah yang bilang begini, San, gimana ntar kalau kagak ada yang mau jadi panitia, kita sewa aja Kang Jagal, suruh beresin, ketahuan emang dijual jasa. Tuh. Ketimbang kita ambil panitia, mohon maaf rate-rate kagak jujur. Itu diundang untuk rapat korban 100 undangan, yang datang 25. Hari H-nya 100 lebih datang, semua pada bawa pisau, nyeset atau kambing bawa pulang seplastik, nyeset kambing bawa plastik. Habis dah. Kadang-kadang diumpetin di pojokan dekat pot, sampai busuk. Dosenya iya, dapat mubazir dose lagi. La ilaha illallah. Jangan ya, hak kita aja. Kan begitu kata baginda Rasul, kullu lahmin nabata minas suhat al haram fannaru aula bih. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap daging yang tumbuh dari barang haram kata baginda Rasul, maka besok tempat yang cocok buat dia adalah neraka. Kita lanjutkan, masih hikmah sosial nih hadirin jamaah rahimakumullah ya, masih hikmah sosial. Kita lihat lagi, Idul Fitri pun ada hikmah sosialnya. Di mana sukron? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Bahkan kalau zakat fitrah tidak ditunaikan, nggak sempurna puasanya. Tuh, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin faman addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha qabla shalah fahiya shadaqatun minas shadaqat atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah mempardukan baginda Rasul ibadah zakat fitrah tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Tujuannya membersihkan yang enggak pantas dilakukan oleh orang yang sedang puasa di bulan suci Ramadan dari omongan dan seterusnya. Wa tu'matan lil masakin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Barang siapa faman addaha qabla sholah, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri didirikan, itulah sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah setelah sholat Id didirikan, itu adalah sedekah dari beberapa sedekah. Ada juga hikmah sosialnya, karena memang kita adalah makhluk sosial, maka minta tolongin banget ya. Ini kesempatan jangan sampai enggak. Termasuk di dalamnya kalimat-kalimat ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallahi min ihraqid dam. Garis bawah itu. Ini hadis baginda Rasul menyatakan tidaklah ada amal yang dilakukan oleh kita manusia muslim laki perempuan yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang mengalirkan darah. Tolong digaris bawahi, ini adalah hari H, bukan hari tasyrik, hari H. Tolong nih, catat nih, hari H, bukan hari tasyrik. Sukron, kan hari tasyrik juga hari lebaran, bener. Yang dimaksudkan di sini adalah hari H-nya, tanggal 10-nya. Kalau hari tasyrik bagaimana? Boleh, silakan. Emang dibenarkan dalam agama. Cuman pahalanya tidak sebesar hari H. Kecuali emang dia nggak punya, adiknya baru hari kedua hari tasyrik, nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada, hewannya udah ada, Kang Jagalnya udah ada, waktunya pun luang, yang nyembeli paham, hari H setelah kita sholat, beri itu potong, pahalanya besar. Itulah yang dimaksudkan hadis di sini. Yang paling Allah cintai
mengalirkan darah di hari raya Idul Adha, bukan hari raya tasyrik. Biar paham. Ini kadang-kadang kita besok aja dah, besok aja dah. Kalau sekarang kayaknya kita kagak bisa dah, besok aja dah. Enggak. Hari itu diupayakan ya. Kecuali penuh banget nih, ya kan, jadwal penuh, Kang Jagalnya penuh, yang menyembeli guru kita juga penuh, ya kan, bisa-bisanya habis azan. Nah, rampungnya kapan? Akhirnya dengan sangat, karena kondisi dan situasi, akhirnya hari tasyrik yang pertama hari Senin. Mau dikata apa lagi? Tuh, kecuali emang tadi ada kesempatan tapi kita maunya hari tasyrik yang pertama atau hari kedua, kurang kebaikannya, kurang keafdalannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya. Kemudian wal afdalu ayyuzbihal mudaki binafsihi in ahsana dzabah. Afdalnya, utamanya, yang menyembelih hewan kurban adalah pemiliknya. Kalau memang faham, bukan bisa paham. Tapi kalau cuma sekedar bisa, jangan. Kenapa? Di sini dikatakan wa illa kurihalahu dzalik. Kalau memang enggak, dimakruhkan. Emang kenapa bisa begitu? Li'anna fihi adzaban lil udhiyah. Karena kalau cuman sekedar berani ame modal golok nyiksa hewan namanya. Barusan saya buka HP. Hewan sapi udah rebah. Lehernya udah diginiin. Ya kan? Digodot-godot kenyal. Godot-godot kenyal. Godot-godot kenyal. Atau nyamperin, godot lagi kegores, belum kepotong, kenyal terus. Nih, makanya saya minta tolong kepada panitia dan pengurus masjid yang ada, juga para mudhohi, tolong praktekkan ilmu orang tua kita dulu. Kalau memotong ayam, ke guru, ke ustadz yang hafal sifat 20. Walaupun sebenarnya yang punya ayam bisa motong. Dan dibenarkan dalam agama. Yang penting apa yang kita potong, dagingnya halal kita makan. Yang motong beriman kepada Allah. Ketika motong nggak nyebut nama selain Allah, halal. Tapi kenapa dibawa ke guru? Kenapa dibawa ke seorang yang hafal sifat 20? Hati-hatinya. Kalau sekarang jarang. Tuh, modal golok, modal berani, nyembelih. Apa kata baginda Rasul? Idza wusidal amru min ghairi ahli fantaziris sa'ah. Jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tungguin aja kehancurannya. Lalu siapa yang tanggung jawab? Panitia. Yang panitia ngasih, panitia ngizinin. Yang pemilik mah nggak tahu. Nih ya, kalau mau belajar motong biar berani potong tuh atau kambing. Lah, ini bukan untuk training. Ini langsung action. Kalau dipotong jadi, ya kan, digodot nggak kena, nyiksa, tanggung jawab tuh dosanya. Hati-hati hadirin jamaah. Makanya kalaupun kita diserahin, kita belum paham, cuma sekedar berani ame bisa, jangan. Mohon maaf bang, saya jangan. Belajar. Kambing orang nih. Ini kambing orang nih. Kalau kambing ente sih nggak apa-apa, mau 30 tuh ke kambing ente potong-potong nggak apa-apa. Ini kambing orang, ada nilai ibadahnya. Jangan asal ngasih orang golok buat belajar. Ini hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Terakhir dari pertemuan kita ini, tolong siapapun mudhohi, tolong upayakan luangin waktu hadir menyaksikan hewannya ketika disembelih sesuai dengan perintah ajaran baginda Rasul kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, di mana baginda Rasul bersabda kepada beliau, ya Fatimatu qumi fashhadi udhiyataki fa innahu yaghfiru laki bi awwali qitratin takturu min damiha kullu dzambin amiltihi. Kata baginda Rasul, wahai Fatimah, bangun ya.
saksiin hewan kurban ente yang lagi dipotong, insya Allah bahkan pasti dosa-dosa ente diampunin di awal tetesan darah tersebut, seluruh dosa yang ada. Makanya upayakan siapapun mudohinya, pengorbannya datang saksiin, lihat hewan kurban kita yang sedang disembelih. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya. Mari kita baca Fatihah. Kita mohon sangat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa orang tua, kakek nenek, guru, keluarga, juga mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup bersama pasangan dan anak keturunan kita, semoga selalu di bawah penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapat petunjuk hidayah Allah untuk dapat memanfaatkan sisa umur yang ada, nikmat yang Allah berikan untuk ibadah, untuk menjalankan ketaatan ikhlas lillahi ta'ala, juga istiqomah, agar akhir hidup kita dan seluruh anggota keluarga kita, juga guru-guru kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah tempatkan, Allah kumpulkan, Allah satukan, Allah gabungkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilka niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal fardi fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wa li anbiya khitama wa ala al-ali al-kirami wa sahbika an-nujumi fil qudwatil marami lir'abi wal a'jami ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa innana asrafna wa ala wa ashrafna fantub alayna tawbatan sil kull hawba wastur lana al-awrati wa amin rawati waghfir liwalidina ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا بالكساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه الذهبي وآله وصحبه ذات طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أحينا حياة السعداء حياة من تحب بقاءه وتوفنا وفاة الشهداء وفاة من تحب لقاءه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.